Om Swastiastu, Om Bu Swastiastu, Santi. Bu Ayu. Apa kabar ini? Luar biasa Bu Ayu, karena ketemu Bu Ayu jadi saya merasa bahagia sekali. Entah kenapa ya, melihat Bu Ayu saya bahagia ya. Wah, luar biasa. Berarti aura saya bagus ya Bu Santi ya. Iya, sepertinya Bu Ayu. Baik Bu Santi, kemarin kan Ibu ada menghubungi saya untuk melihat proses coaching Bu Santi dengan Ibu Menta ya. Iya, betul. Nah, Bu Santi, dalam proses observasi ini tentunya saya akan menilai proses coaching yang sudah Bu Santi lakukan, gitu ya. Jadi sebelum kita mulai dengan sesi observasi, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian dari percakapan coaching yang akan kita lakukan, Bu Santi. Ya, Jadi baik. yang saya nilai itu adalah apakah Bu Santi sebagai seorang coach sudah mampu menerapkan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, prinsip coaching ini kan ada 3. Nah, tentunya untuk mencapai supaya bisa prinsipnya itu jalan, tentu harus ada kompetensi inti coaching yang harus Bu Santi penuhi. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau present. Bagaimana Bu Santi hadir pada saat proses coaching dengan segala pemikirannya semua tertuju pada coaching, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, alurnya juga Bu Santi akan saya amati dan saya nilai Bu Santi. Jadi ada alur tirta, yaitu ada tujuannya, nanti tujuan coachingnya Bu Santi, kemudian identifikasi masalah coaching, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan juga tanggung jawabnya tentang rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh coaching. Gitu. Nah, sebelum saya mulai proses penilaian dengan Bu Santi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Santi. Yang pertama adalah seperti yang Bu Santi tahu, kompetensi coaching kan ada 3 nih. Ibu ingin saya bantu kompetensi yang mana nih? Untuk dilakukan. Ya, untuk dilakukan pada saat proses coaching ini. Saya sih inginnya nanti kompetensi yang spesifik yang saya lakukan itu mendengarkan aktif Bu Ayu sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Santi. Berarti kompetensinya 2 ini ya Bu Santi ingin ya. Berarti yang keduanya juga yang Bu Santi ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Sedangkan untuk yang spesifik yang ingin saya observasi atau amati apa Bu Santi? Yang spesifik lagi itu tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ayu. Sehingga kita bisa menggali nanti agar si coach bisa menemukan solusinya sendiri. Betul. Kalau misalnya pertanyaannya kurang berbobot, maka tidak ketemu ya Bu Santi ya potensinya dari si coach ini. Berarti, nah harapan Ibu nih, setelah Bu Santi nih, setelah proses observasi ini kita lakukan bersama, apa? Harapan saya terbesar ya ini nanti selama proses coaching, di mana nanti si coach bisa menemukan solusi atau langkah-langkah atau strategi yang dia dapatkan sendiri dari permasalahan yang dia hadapi Bu Ayu. Berarti saya simpulkan dulu Bu Santi ya, supaya sama pemahamannya. Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Yang secara spesifik adalah yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Santi ya. Nah, harapannya atau target setelah melakukan observasi ini adalah coach bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya. Ya, betul. Kira-kira targetnya ada nggak Bu Santi? Indikatornya, Bu Santi bisa menganggap diri Bu Santi itu berhasil dalam proses coaching ini? Indikator yang
kita targetkan nanti di mana si coaching selain menemukan strategi daripada solusi masalah yang dia hadapi, mungkin kita bisa lihat dari aksi nyatanya ya Bu Ayu ya. Apakah itu nanti bisa benar-benar mengadakan perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Berarti Bu Santi akan melihat rencana aksi dari coaching untuk supaya mengetahui apakah si coaching sudah menemukan solusinya, solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bu Santi ya. Baik Bu Santi. Bagaimana? Sudah siap kah Bu Santi untuk melakukan supervisi? Siap Bu Ayu. Baik Bu Santi, selamat bercoaching dengan coachingnya Bu Santi. Nanti akan saya berikan, kita ketemu lagi di pasca supervisi ya Bu Santi. Oke, siap Bu Ayu. Semangat Bu Santi. Semangat Bu Ayu. Om Santi. Om Swastiastu Ibu Meta. Om Swastiastu Bu Santi. Gimana kabarnya hari ini? Astungkara, sehat Bu Santi. Bu Santi bagaimana, sehat? Astungkara baik Ibu Meta. Iya. Oke Bu Meta, sesuai dengan janji kita ya waktu ini kita ketemu di tempat ini karena katanya Bu Meta ada yang ingin dibicarakan gitu. Gimana Bu Meta? Iya betul sekali Bu Santi. Sebenarnya sih ada unek-unek ya dalam hati saya. Kalau media sekarang pembelajarannya sudah semakin berkembang ya Bu Santi. Sedangkan saya masih monoton itu aja medianya, belum berkembang sekali begitu Bu Santi. Kemudian saya ingin mengembangkan media pembelajaran saya, begitu Bu Santi. Oke, jadi tujuannya Bu Meta ingin mengembangkan media pembelajaran yang telah Ibu Meta lakukan selama ini begitu? Iya betul Bu Santi. Oke, jadi apa aja media yang sudah Ibu Meta pakai selama ini untuk pembelajaran ya Bu Meta? Sebenarnya sih saya sudah makainya dalam bentuk Canva Bu Santi, tapi Canva saya kurang menarik ya minatnya siswa. Kadang-kadang siswa masih dalam pikirannya mereka, loh kok gini-gini aja, tidak ada berkembang. Kemudian siswanya juga tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran saya, begitu Bu Santi. Oke, itu belajar Canva-nya belajar sendiri ya Ibu Meta ya? Iya betul sekali Bu Santi. Saya coba-coba dari YouTube dulu. Dari YouTube saya belajar, kemudian saya coba-coba, tapi tidak maksimal gitu ya Bu Santi dalam pemakaiannya Canva. Begitu Bu Santi. Oke, jadi Bu Meta tujuannya ini untuk mengembangkan lagi media pembelajaran yang Ibu gunakan selama ini agar lebih bervariatif. Begitu ya Ibu ya? Ya betul sekali Bu Santi. Saya ingin media pembelajaran saya lebih bervariatif lagi. Nah untuk media pembelajaran yang lebih bervariatif, apa Bu Meta punya langkah-langkah tertentu untuk mengatasinya Bu Meta ya? Sebenarnya sih saya sudah melakukannya seperti yang katakan saya tadi. Dalam pembelajarannya saya melakukannya lewat YouTube, tapi kan tidak maksimal. Langkah selanjutnya saya lakukan adalah melalui PMM ya Bu Santi. Saya sudah pakai di sana, tapi kadang-kadang juga saya kurang mengerti begitu Bu Santi dari PMM tersebut. Kalau langkah itu misalkan nih Bu Meta merasa kurang sreg, apa Bu Meta punya langkah yang lain ya yang bisa Ibu Meta lakukan? Sebenarnya dalam pikiran saya ingin sekali ya meminta bantuan kepada guru IT gitu Bu Santi. Saya ingin meminta bantuan bagaimana bisa mengajari saya tentang pembelajaran memakai Canva yang lebih berinovatif. Kemudian mungkin lewat CapCut mungkin ya CapCut yang sekarang Bu Santi seperti anak-anak sekarang. Saya ingin agar mereka juga tertarik dengan media saya, begitu Bu Santi. Oke, kira-kira nanti guru IT yang bisa Ibu Meta ajak kerjasama siapa kira-kira Bu Meta nih? Baik, kalau sini saya aja di sini kan karena guru IT banyak ya Bu Santi di sekolah kita. Saya inginnya sih kalau saya lebih streknya kepada Bu Sekar ya Bu Santi, karena mungkin saya bisa lebih berinovatif dengan dia, lebih banyak bertanya kepada Ibu Sekarnya, begitu Bu Santi. Oke, baik. Kalau misalkan nih cara pertama nih Bu Meta kurang tepat nih, apa ada
cara lain atau langkah lain yang Ibu Meta inginkan dilakukan agar bisa lebih berkembang media pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik Bu Santi, mungkin saya kalau dalam mengembangkan diri selain dengan berkolaborasi dengan teman-teman saya, rekan sejawat yang memang sudah mengenal dengan IT, mungkin saya nanti juga akan mengikuti pelatihan Bu Santi yang ada di luar dari sekolah, mungkin melalui yang namanya Dinas Pendidikan, kemudian dari PMM juga kan itu ada pelatihan mandiri ya Bu Santi. Mungkin dari sana saya akan melakukannya untuk mengembangkan diri lagi melalui media pembelajaran yang berinovatif. Oke, luar biasa. Misalkan kalau kita bisa ukur nih skala yang terbagus itu 10 ya. Kalau menurut Ibu Meta kita sudah level berapa di sekolah? Iya. Bu Santi, kalau di sekolah yang saya lihat karena kita di sini gurunya sudah makin berkembang begitu Bu Santi ya. Kemudian banyak juga guru-guru muda, mereka sudah ada di level 6 ya Bu Santi karena mereka sudah memakai media pembelajaran yang berinovatif. Ada beberapa sudah menggunakan ya Bu Ya, Meta. betul. Oke. Mungkin nanti kalau langkah-langkah yang sudah Ibu Meta sebutkan, ada nggak yang paling menarik atau paling akan segera Bu Meta lakukan ini? Yang mana yang paling menarik buat Bu Meta untuk dilakukan? Iya, kalau menurut saya yang paling saya menarik dan saya segerakan begitu Bu Santi, mungkin saya berkolaboratif dulu ya, berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya yang di bidang IT, yaitu Ibu Sekar dulu untuk mengajari saya bagaimana caranya menggunakan media pembelajaran yang lebih berinovatif begitu Bu Santi. Oke, jadi untuk indikator ketercapaian yang Ibu Meta ingin capai berarti apa Bu Meta? Kalau saya sih inginnya adalah agar nanti ke depannya dalam media pembelajaran saya lebih menarik dan tidak monoton di mata siswa, kemudian siswa lebih menarik lagi untuk tertarik lagi dalam pembelajaran saya. Oke, Begitu, Bu luar Santi. biasa. Oke, itu sangat menarik sekali ya kedengarannya. Jadi bisa berinovatif. Kira-kira kapan ya Ibu Meta mau lakukan ini? Wah, kalau saya sih pengennya segera ya Bu Santi, biar cepet ya, biar saya sudah tidak sabar lagi juga saya pengen belajar agar nanti ke depannya dalam pembelajaran saya lebih bagus lagi dan siswa lebih tertarik lagi dalam mengikuti pembelajaran saya begitu Bu Santi. Segeranya kira-kira lagi berapa bulan, berapa minggu gitu Bu Meta? Kalau bisa sih minggu depan ya Bu Santi, saya Iya. sudah mulai pembelajarannya, saya mulai berinovatif dengan teman saya, berkolaborasi dengan Ibu Sekar, biasa cepat juga bisa. Luar biasa. Oke. Nanti mungkin kita bisa sharing praktek baik ya Bu Meta kalau sudah dilakukan. Nah, sekarang kira-kira tujuannya apa namanya? Hal baik yang Ibu Meta dapatkan dari percakapan kita hari ini apa kira-kira Bu Meta? Iya, benar ya Bu Santi. Dari tadi kita sudah bercakap-cakap, kemudian saya sudah mengeluarkan segala keluh kesah saya Bu Santi ya. Akhirnya saya mendapat inspirasi bahwa dalam untuk mewujudkan media pembelajaran yang berinovatif, berarti saya harus berkolaborasi dulu dengan teman saya, rekan sejawat saya yang lebih mengenal dengan sistem IT. Kemudian saya mungkin melalui pembelajaran melalui PMM ya Bu Santi, lebih tekan yang lagi sana, mengikuti pelatihan secara mandiri. Kemudian juga saya mengikuti pelatihan di luar dari sekolah juga Bu Santi, mungkin dari Dinas Kependidikannya. Begitu Bu Santi. Luar biasa, berarti bisa disimpulkan untuk meningkatkan pembelajaran yang bervariatif menggunakan media pembelajaran, Bu Meta satu mau melakukan pelatihan melalui PMM atau pelatihan dari Kemdikbud, kemudian kolaborasi dengan teman IT ya yang sudah betul. mahir mungkin menggunakan teknologi. Seperti itu ya Bu Meta ya. Iya, betul Oke, saya ingin dengar nih kabar baik dari Bu Meta lagi setelah mengadakan proses perubahan penggunaan media pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Bu Meta mau ketemu saya lagi nih? Wah, saya tidak sabar nih pengen saya mengimbaskan ya istilahnya Bu Santi, boleh lihat deh langsung ya nanti. Iya. Pada bulan Januari di minggu pertama saya ada mengajar Bu Santi di kelas 12. Nanti saya undang Bu Santi untuk ikut di pembelajaran saya.
Oke, baik. Dan kita bisa bercakap-cakap lagi di tempat ini kembali ya, Bu Meta. betul, Bu Santi, saya ingin menceritakan kembali bagaimana progres yang sudah saya lakukan, begitu Bu Santi. Oke, baik, luar biasa. Semoga bisa dilancarkan dan ada perubahan yang luar biasa nanti ya di pembelajaran yang kita lakukan. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk hari ini dan semoga proses yang Ibu Meta lakukan bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Bu Santi. Oke, Om Santi, Om Santi, Santi. ayo. Halo Bu Santi. Iya, Ibu Ayu. Sudah selesai ya proses coachingnya? Iya, betul. Gimana nih kira-kira Ibu menilai performanya Bu Santi hari ini? Oke, untuk hari ini Bu Ayu, saya rasa proses coaching yang sudah saya lakukan hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Ada tujuannya, identifikasi masalah, kemudian ada aksi nyatanya, dan yang terakhir saya meminta tanggung jawab daripada coach Bu Ayu. Baik. Apa yang membuat Ibu bisa menilai bahwa performa Ibu itu bagus hari ini? Yang bisa saya nilai karena dari hasilnya Bu Ayu, si Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu Ayu. Wah, luar biasa ya Bu Santi ya. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Santi? Silakan Bu Ayu. Bu Santi, tadi saya mengamati dalam proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching yang seperti Ibu sampaikan tadi. Ada mendengarkan aktif, ada kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu sudah melebihi bahkan indikator yang sudah kita tetapkan itu. Pertama, Ibu menanyakan kabar koci, mendengarkan setiap jawaban-jawaban koci, kemudian Ibu fokus dengan jawabannya sehingga Ibu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memantik si koci ini mengeluarkan ide-idenya gitu ya. Iya, betul. Saya dengar tadi ada beberapa ide yang keluar secara spontan dan mungkin menjadi masukan buat si koci. Iya, Kemudian betul. kalau dari alur Tirta itu sudah sesuai alur kalau saya lihat Bu Santi. Ada tujuannya sudah, kemudian identifikasinya sudah terlihat, kemudian juga rencana aksinya itu benar-benar tertata. Bu Santi menanyakan siapa yang akan diajak, bagaimana prosesnya, alurnya seperti apa, terus langkahnya gimana, mana yang duluan, kemudian juga kapan akan dimulai dan kapan akan segera dilihat gitu ya. Termasuk juga indikator keberhasilan yang Ibu tanyakan tadi, kira-kira ini kapan bisa dilihat hasilnya, seperti itu. Kemudian Ibu Santi juga sudah menyampaikan bahwa Bu Santi akan bertemu lagi dengan si coaching ini bulan depan. Jadi coaching juga semangat nih. Jadi dengan adanya janji coaching lagi bulan depan, tentunya dia akan lebih mantap belajar, ada target bulan depan ketemu Bu Santi lagi, sehingga dia mempersiapkan seperti itu Bu Santi. Iya, betul Bu Ayu. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar observasi dari saya tadi? Sangat luar biasa Bu Ayu, saya merasa senang, tetapi mungkin saya perlu tingkatkan lagi ya bagaimana kita terutama bisa membuat pertanyaan berbobot dan fokus kepada si coach sehingga bisa menggali solusi yang dia bisa temukan sendiri dari permasalahan yang disampaikan Bu Ayu. Iya, betul sekali ya. Jadi memang proses coaching ini adalah proses belajar yang berkelanjutan. Iya, Jadi sih saya lihat ada yang bisa Ibu kembangkan lebih maksimal lagi sebenarnya dari hal yang sudah kita lakukan, sudah Bu Santi lakukan tadi. Misalnya untuk indikator keberhasilan nih Bu Santi. Indikator keberhasilannya mungkin Bu Santi bisa menanyakan berapa nih targetnya, berapa media yang bisa dihasilkan setelah proses pembelajaran dengan Bu Sekar ataupun mengikuti pelatihan. Mungkin bisa ditanyakan, jadi si coach bisa juga membuat target sendiri. Mungkin seperti itu tambahannya Bu Santi. Iya, betul, baik. Kalau yang lain sudah luar biasa Bu Santi, sudah Terima tidak bisa kasih. lagi yang saya ini kan
tidak bisa lagi yang saya bisa beri masukan. Hanya itu saja. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang masukan saya tadi? Luar biasa Bu Ayu, ini bisa menjadi referensi ya, atau sebagai masukan yang sangat berharga. Nanti mungkin kalau kita tanyakan ini berapa target yang bisa Ibu capai atau yang ingin Ibu capai, jadi si Koci akan lebih tersupport ya Bu Ayu untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan tujuan si Koci yang sudah disampaikan kepada kita. Jadi lebih lebih gencar untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu Ayu. Iya, betul ya. Jadi mungkin setelah kita tanyakan berapa ini, dia punya pemikiran sendiri. Oh iya, berarti saya harus belajar lebih kuat lagi sehingga targetnya dia juga terpenuhi. Seandainya nanti pada saat proses coaching berikutnya tidak terpenuhi, kita akan lakukan coaching lagi. Mungkin ada hal yang bisa kita identifikasi lagi. Begitu ya Bu Santi ya. Nah, sekarang dari proses coaching dan observasi ini sudah terbayang ya Bu Santi ya, apa yang ingin dikembangkan lagi ya? Iya, betul Bayu. Jadi jika kita bisa bertemu lagi untuk proses coaching, kira-kira kapan nih Ibu bisa mendiskusikan proses ini lagi? Kalau misalkan nanti si Koci sudah selesai nih melakukan perubahan dari aksi nyata yang mereka targetkan, mungkin segera mungkin sekitar 1 bulan lah kita akan mengadakan Koci lagi. 1 bulan ya Bu Santi? Iya, ya? betul. Oke. Berarti kira-kira 1 bulan ini bulan depan bulan Januari ya Bu Januari Santi Bu ya? Ayu, di awal. Di awal berarti minggu pertama Bu Santi Minggu ya? pertama, Ini ya, biar bisa betul. saya kosongkan jadwal Bu Santi. Iya, baik. Minggu pertama bulan Januari ya? Iya. Baik Ibu Santi, apa yang Ibu dapat dari proses supervisi hari ini? Luar biasa Bu Ayu, saya dapat ilmu yang lebih banyak. Saya menjadi lebih termotivasi ya untuk mengembangkan proses alur tirta ini, terutama pada saat kita menggali beberapa pertanyaan yang berbobot Bu Ayu, yang bisa lebih tajam dan membuat si Koci lebih tergali dari kata kunci yang dia kasih di awal kepada kita. Baik, tetap semangat ya Bu Santi ya. Senang melakukan proses supervisi sama Bu Santi hari ini. Sama-sama. Jadi hasil pengamatan ini akan saya catat pada form supervisi akademik. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama Bu Ayu. Sampai berjumpa pada sesi coaching berikutnya bulan depan minggu pertama. Sampai jumpa Bu Santi. Sama-sama Bu Ayu, kita ketemu lagi. Om Santi Om.